Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Mutia Mishalafil. Perkenalkan, nama saya Hamzah Mubarak. perkenalkan nama saya Selvi Nurhadisa. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Farius Fadilah. Kami dari kelompok 4 SD 20C Mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester Mata kuliah pendidikan seni yang diampu oleh Bapak Asep Wahyudin MSc. Tentang komposisi elemen seni tari. Selamat menyaksikan. Apa itu komposisi tari? Ya, komposisi tari atau yang lebih dikenal juga dengan koreografi merupakan aspek penting dalam seni tari, khususnya dalam tari kelompok, karena komposisi tari inilah yang membuat sebuah tarian terasa lebih hidup dan bernyawa. Jadi, komposisi tari ini merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah tari, karena dengan adanya komposisi tari, maka akan membuat sebuah tarian menjadi lebih hidup atau bernyawa. Nah, komposisi tari ini juga merupakan seni membuat atau merancang struktur maupun alur sehingga menjadi sebuah pola gerakan yang bermakna. Nah, itu penjelasan mengenai komposisi tari. Nah, setelah kita mengetahui apa itu komposisi tari, sekarang kita harus mengetahui proses atau cara membuat atau juga tahapan dalam komposisi tari. Nah, tentunya dalam menentukan dan merancang sebuah komposisi tari terdapat sebuah tahapan dan proses kreatif yang diperlukan. Di antaranya tahapannya yaitu menghayalkan atau membayangkan. Jadi kita dalam menari itu harus menghayalkan tarian apa yang akan dibawakan dan juga harus dibayangkan. Yang kedua, proses membuat komposisi tari itu adalah merasakan. Yang ketiga, harus menghayati. Yang keempat, mewujudkan, dan yang terakhir adalah membuat bentuk. Nah, bentuknya ini mau bentuk tari dalam lingkaran, kotak, ataupun yang lain sebagainya. Untuk selanjutnya, saya akan menyebutkan macam-macam yang termasuk ke dalam elemen dasar seni tari. Yang pertama itu ada desain gerak, yang kedua desain musik, yang ketiga desain lantai, yang keempat desain atas, yang kelima dramatik, yang keenam dinamika, yang ketujuh komposisi kelompok, yang kedelapan tema, yang kesembilan rias dan busana, dan yang terakhir adalah properti. Nah, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, di antara beberapa elemen-elemen yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Mutia sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah desain gerak. Desain gerak merupakan bagaimana kita mengatur tenaga dan membentuk sebuah gerakan yang mencerminkan makna tari tersebut. Kita bisa melihat gerakan-gerakan tari yang pelan-pelan, yang gemulai, tari jaipong,
tari saman dan tari lain sebagainya, mereka memiliki pola gerakan yang memang memiliki makna tersendiri. Kalau kita ibaratkan tarian-tarian yang dilakukan atau tarian-tarian daerah yang sudah berada, dan itu gerakan-gerakannya itu seperti menceritakan sebuah dan sesuatu yang kita bisa rasakan dan yang kita bisa saksikan. Nah, itu yang disebut dengan desain gerak. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, desain musik. Di antara elemen dasar seni tari itu desain musik. Desain musik itu adalah sarana-sarana untuk menghidupkan tarian. Saat gerakan menghentak, maka musik didesain dengan mengikuti gerakan tarian. Ketika kita gerak begini, musik pun mengikuti tak 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 seperti itu. Nah, agar lebih hidup itu maksudnya ya, agar lebih hidup dan memperkuat makna tarian. Makanya musik itu sangat berpengaruh dalam tampilan seni tari, terutama seni tari tradisional, karena hentakan-hentakan yang terjadi itu akan mendukung dan memunculkan lebih memperkuat lagi makna tarian tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah desain lantai. Di antara elemen dasar seni tari adalah desain lantai. Apa sih desain lantai itu? Nah, desain lantai itu merupakan posisi atau formasi yang dibentuk oleh penari kelompok untuk menambah estetika tarian. Desain lantai itu bukan berarti kita mendesain lantai sedemikian rupa, bukan. Akan tetapi lebih kepada posisi para penari. Kita bisa pernah melihat ada penari itu yang berdirinya melingkar, ada yang kotak, ada yang X, ada yang lurus berbaris, dan lain sebagainya. Posisi-posisi itu disebut dengan desain lantai, dan itu sangat mempengaruhi estetika dalam tarian, sehingga para penonton itu bisa menikmati dan terhibur dengan tarian yang kita lakukan. Terlihat tampak rapi, tampak estetik. Itu yang disebut dengan desain lantai. Selanjutnya, kita bisa melihat ada yang namanya desain atas. Tadi kan desain lantai, yang keempat, yang ketiga, yang keempat itu desain atas. Apa? Nah, desain atas itu adalah desain yang dilakukan oleh penari yang bisa terlihat dari satu arah, yaitu penonton. Gerakannya adalah gerakan ketika melompat di udara atau ketika mengayun-ngayunkan tangan. Pokoknya gerakan-gerakan yang terlihat estetik dari atas atau dari arah penonton. Nah, itu yang disebut dengan desain atas. Nih, kita bisa lihat dari contoh gambarnya. Di sini ada gambar wanita-wanita dengan kipas itu melingkar. Lihat bagaimana mereka memperhatikan estetika desain atasnya. Tampak dari atas, dari arah penonton itu sangat bagus gerakannya, melingkar seperti itu dengan kipas-kipas. Nah, ayunan tangan menggerakkan kipas merupakan bentuk dari desain atas. Estetika gerakan tampak atas. Nah, itu yang disebut dengan desain atas. Elemen dasar seni tari yang kelima yaitu dramatik. Dramatik merupakan unsur tari yang berhubungan dengan puncak atau ending sebuah tari, yang dimana pada bagian puncak ini akan ada beberapa bagian penekanan emosional yang harus ditunjukkan oleh seorang penari untuk menambah penghayatan dalam sebuah tarian. Yang keenam adalah dinamika. Dinamika adalah sebuah perubahan tempo atau gerakan yang ada di dalam sebuah tarian. Perubahan dinamika biasanya terdapat pada anggota tari bagian atas dan bawah. Yang ketujuh adalah komposisi kelompok. Komposisi kelompok berhubungan dengan penentuan jumlah penari dalam sebuah tarian. Karena pada dasarnya tari itu harus ditentukan
jumlah penarinya, karena sebuah tarian itu ada yang cocok untuk dilakukan oleh banyak orang, juga dilakukan oleh sedikit orang. Tema adalah acuan dalam pemilihan gerak dan konsep musik, sehingga gerakan dan musik pengiring bisa terarah pada tujuan tarian yang diinginkan. Rias dan busana. Riasan dan busana pada dasarnya merupakan elemen pendukung dalam tari. Pada beberapa tarian, unsur ini menjadi sangat vital dan dibutuhkan untuk memperdalam atau menunjukkan adanya karakter atau penokohan. Properti adalah peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Properti tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan koreografi. Properti tari digunakan untuk mempertegas konsep dan makna suatu komposisi tari. Di toko besi ada kayu tertata. Kayu dilem sangat melekat. Beginilah presentasi materi kita. Silahkan ambil yang bermanfaat. Terima kasih sebelumnya atas segala perhatiannya dari teman-teman, dari Bapak dosen, dan dari seluruh penonton yang memang menyaksikan video kita. Mohon maaf bila ada banyak sekali kekurangan dan tutur kata yang kurang pantas atau yang tidak berkenan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.